Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Mukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS testing dan implementasi sistem, yang dimana soalnya adalah yang NPM-nya ganjil mengerjakan soal ganjil, yang NPM-nya genap mengerjakan soal genap, dan saya mendapatkan NPM yang ganjil. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu sistem informasi dan penerapannya perlu mengetahui siapa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa sajakah kategori pengguna menurut kategori Horton. Itu adalah pertanyaan nomor 1. Jadi kategori pengguna menurut Horton yang pertama adalah user baru, di mana pengguna baru ini tidak tahu atau belum mengetahui apa-apa mengenai sistem ini, apapun. Lalu yang kedua ada user transfer, di mana pengguna yang sudah mengetahui alur kerja dengan sistem. Lalu yang ketiga ada user ahli, di mana pengguna juga sudah memahami sistem yang sudah lama ataupun sistem yang yang baru. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Coba jelaskan yang dimaksud dengan istilah berikut ini, yaitu dokumentasi perangkat lunak internal dan juga dokumentasi perangkat lunak eksternal. Jadi perangkat lunak internal itu adalah fitur pemahaman kode yang tersedia sebagai bagian dari kode itu sendiri. Sedangkan yang dokumentasi perangkat lunak eksternal adalah fitur yang disediakan melalui berbagai dokumen pendukung. Lanjut ke soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Jadi kita harus tahu dulu, integration testing itu adalah suatu teknik yang sistematis untuk pembangunan suatu program, di mana pada saat bersamaan dilakukan testing untuk mendapatkan error komponen. Komponen strategi testing terbagi jadi 4, yang itu top down testing, bottom up testing, regression testing, dan juga smoke testing. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah ketika melakukan implementasi sistem ada berbagai cara. Coba jelaskan. Yang pertama, dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel. Lalu yang kedua, dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan mengambil keputusan cut over. Jadi jika secara paralel, user menggunakan sistem yang sama dengan sebelumnya, dan sistem yang ingin dibuat menggunakan sistem yang baru. Namun sistem ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Sedangkan kalau secara cut over, jika user sudah percaya pada suatu sistem yang baru dan data dari sistem lama sudah diimigrasikan ke sistem yang baru, maka developer atau dapat memilih opsi implementasi cut off, di mana dia langsung bisa mematikan sistem lama dan user akan menggunakan sistem baru untuk menjalankan operasionalnya. Lalu soal nomor 9, ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Jadi yang pertama, sistem maintenance ini ada 4. Yang pertama ada corrective maintenance, di mana bagian pembangunan sistem ini tidak begitu tinggi karena maintenance-nya mengkoreksi sistem yang sedang berjalan. Lalu ada adaptive maintenance, di mana maintenance ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan memakai baru atau new user. Lalu ada perfective maintenance, di mana mempertinggi cara kerja atau mentabilitas kemampuan yang akan dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan memakai yang tidak dikenal. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada preventive maintenance, di mana maintenance ini terdiri atas intervensi periodik dan juga maintenance system, yaitu untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personel maintenance system sering menemukan kesalahan atau cacat pada sistem. Lalu kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 11. Sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi pengkonversian sistem baru. Yang pertama adalah instalasi langsung, yaitu mengganti secara langsung sistem lama dengan sistem yang baru. Lalu yang kedua ada instalasi paralel, yaitu sistem lama dan baru yang dijalankan secara bersamaan, sehingga manajemen bisa memutuskan sistem mana yang akan ditutup.
sistem lama akan memutuskan sistem yang lama dapat ditutup. Lalu ada sistem pilot, di mana sistem ini dicoba dan dijalankan pada satu lokasi, stafnya berpengalaman dan juga dapat memutuskan bagaimana sistem baru bisa berjalan secara seharusnya dan digunakan secara seharusnya. Lalu terakhir ada instalasi bertahap, di mana proses perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru dengan dilakukan secara bertahap agar berkembang ke seluruh sistem. Demikian jawaban saya mengenai UAS testing, implementasi dan sistem. UAS testing dan implementasi sistem, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.